Shalom saudara-saudara, salam Daily Wisdom. Ada sebuah brand minuman kemasan sudah sangat terkenal di negara kita. Setiap orang untuk membeli minuman mineral kemasan selalu menyebut brand ini apapun itu mereknya. Namun yang menarik bagi saya yaitu perjalanan perusahaan air minum dalam kemasan yang merupakan produk dari anak bangsa ini. Perusahaan ini berdiri di tahun 1973. Sebuah perjalanan yang tidak mudah adalah Pak Tirto, penggagas minuman kemasan ini, harus menghadapi ejekan dan bahkan dianggap gila. Mengapa? Karena Pak Tirto memiliki ide menjual air di dalam botol. Sikap orang yang meremehkan gagasan dan usahanya tidak mengecilkan niat Pak Tirto untuk menyediakan air minum ini. Meskipun kala itu hampir tutup perusahaan ini, namun ternyata Pak Tirto tetap terus berjuang. Perusahaan air minum dalam kemasan ini pun sampai sekarang masih berada di pasaran. Tidak hanya di Indonesia, namun juga ada di luar negeri. Saudara-saudara, kisah perjalanan air mineral dalam kemasan ini bisa menjadi contoh bahwa keputusan dan perilaku manusia ternyata sangat dipengaruhi oleh perspektif atau sudut pandangnya. Pak Tirto melihat adanya peluang dan kesempatan, dan itu ia perjuangkan. Sedangkan sudut pandang orang-orang pada saat itu yang meremehkan dia adalah tindakan atau bisnis yang tidak masuk akal karena air putih dibotolkan. Saudara-saudara, memang perbedaan perspektif adalah wajar. Namun betapa pentingnya seseorang untuk memiliki sudut pandang yang tepat dalam hidupnya. Mengapa perlu sudut pandang yang tepat, saudara? Sebab ternyata sudut pandang dalam diri seseorang, yaitu saya dan saudara-saudara, itu sangat mempengaruhi perilaku-perilaku dan tindakan atau sikap-sikap kita terhadap masalah, lingkungan, atau terhadap sesama. Dan sedangkan sudut pandang itu sendiri sangat ditentukan oleh nilai-nilai dan konsep-konsep yang ada pada diri saya dan saudara-saudara. Nah, dari mana nilai-nilai dan konsep-konsep itu ada dalam diri kita? Saudara-saudara, asalnya nilai-nilai dan konsep-konsep dalam diri kita itu adalah dari pengalaman kita, dari dunia, dari pendidikan, dari keluarga kita, dari teman, dari pergaulan kita, entah dengan siapapun, dan dari iman. Ketika kita berelasi dengan Allah, di sanalah muncul, yaitu nilai-nilai, di sanalah muncul konsep-konsep tentang kehidupan dan tentang berbagai macam hal. Tinggal di mana saya dan saudara-saudara itu sering berada. Nah, saudara-saudara, demikian juga saat kita berbicara tentang menginjili dan mengasihi. Sudut pandang kita terhadap menginjili dan mengasihi sangat menentukan kita mau bertindak atau diam saja. Dan jika bertindak, akan bertindak bagaimana dan seperti apa. Hal ini kembali pada seberapa dalam kita memahami nilai-nilai keimanan yang kita miliki dan pemahaman tentang firman Tuhan. Berdasarkan 2 Korintus pasal 5 ayat 16a, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dari ayat ini kita akan memahami sudut pandang seperti apa dalam memahami menginjili dan mengasihi. Yang pertama, sudut pandang sebagai orang milik Kristus. Perkataan Paulus dalam rangka menjelaskan apa yang seharusnya diperjuangkan dalam hidup orang-orang percaya atau manusia-manusia baru dalam Kristus, yaitu hidup dalam sudut pandang baru. Kata menilai dan ukuran memiliki suatu kaitan. Menilai diartikan melihat, bicara tentang cara pandang atau sudut pandang. Dan saat menilai, itu ternyata memakai standar ukuran.
sudut pandang kita memakai standar siapa? Diri atau Allah? Karena itu, kedalaman kesadaran identitas diri sebagai milik Kristus akan sangat mempengaruhi standar atau ukuran di dalam kita melihat sesuatu. Kedalaman memahami diri sebagai milik Kristus mendorong untuk tidak lagi mementingkan keinginan dan kepentingan daging, namun sebagai manusia-manusia rohani lebih mementingkan nilai-nilai kerajaan Allah, nilai-nilai hidup kekal. Oleh karena itu, Paulus dalam perikop sebelumnya membahas tentang kehidupan sementara kita di dalam dunia ini dan tentang adanya kehidupan kekal. Karena ada kekekalan dan nilai-nilai kerajaan Allah, maka kita bisa memandang betapa mengasihi itu tidak sekedar mengasihi, namun bagaimana Kristus dapat dirasakan dan dialami oleh orang lain ketika kita mengasihi. Itu sudut pandang sebagai orang milik Kristus. Yang kedua, saudara-saudara, sudut pandang berdasar pada perjumpaan dengan Kristus. Paulus katakan tidak lagi menilai sesama menurut ukuran atau standar dari manusia. Manusia yang di sini artinya penuh dengan kedagingan dan dosa. Tidak lagi, artinya sebelumnya melakukan, namun sekarang sudah tidak. Mengapa? Sebab Paulus ingin menjelaskan keyakinan keselamatan dalam karya kasih pengorbanan Kristus di kayu salib. Tampaknya Paulus ingin mengatakan bahwa pengalaman rohani dalam Kristus sangat penting. Titik perjumpaan kepada karya salib Kristus menjadi momen perubahan orang-orang percaya dalam sudut pandang baru terhadap sekitarnya. Perjumpaan dengan kasih Kristus menjadi sebuah pengalaman keutuhan diri kita. Rasa kasih Kristus yang kuat dan membuat kita itu begitu dikasihi dan dihargai. Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 19, Paulus berkata kepada Raja Agripa pada saat Paulus diadili, "Kepada penglihatan dari surga, bagaimana aku tidak taat?" Itu perkataan Paulus. Perubahan Paulus dari perjumpaan dengan Kristus. Perubahan dari Paulus si pembunuh menjadi Paulus penjala manusia. Demikian juga kita akan mengalami perubahan. Perubahan disebabkan kasih Kristus sebagai daya gerak dan alasan kuat kita mengasihi yang tidak sekedar mengasihi itu. Dan yang ketiga, saudara-saudara, sudut pandang pada jiwa dan bukan raga. Saudara-saudara, jika mengasihi itu berdasarkan dari sudut pandang raga, maka di situ mengasihi menjadi sesuatu yang melelahkan. Dan kita jatuh kepada mengasihi yang aku mau. Apakah hal ini berarti bisa membawa kepada Kristus? Ini bukan mengasihi yang menginjili. Mengasihi yang menginjili itu artinya memposisikan diri, membawa kasih Kristus, menghadirkan kasih Kristus. Sudut pandang lebih melihat pada jiwa-jiwa yang membutuhkan Kristus daripada melihat perbuatan atau raga sesama kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Daily Wisdom mengajak kita kembali mengintrospeksi bagaimana sudut pandang kita terhadap diri, Tuhan, pelayanan, dan segala sesuatu yang di luar kita. Adakah kita menemukan error atau mengalami gangguan? Sudahkah kita memandang orang bukan pada raga, namun lebih dalam, yaitu pada jiwa, kebutuhan jiwa? Keberanian kita menginjili berfokus pada jiwa-jiwa, dan disitulah kita akan mengasihi dengan tidak sekedar mengasihi. Saudara, selamat menjala jiwa, sehingga orang akan berkata,
betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin.